Selamat pagi anak kami kelas 8. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Anak kami, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi dari bab 8, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Apa saja bangun ruang sisi datar yang mau kita bahas? Yang pertama adalah kubus, kedua balok, ketiga prisma, dan yang keempat nanti ada limas. Unsur apa saja yang mau kita bahas di sini? Nah, nanti ada yang dinamakan dengan titik sudut, ada rusuk, ada sisi, dan bagaimana untuk menentukan dua sepermukaan dari masing-masing bangun ruang tersebut. Nah, untuk itu, mari ikuti penjelasan Bapak yang berikut ini. Kami kelas 8, seperti Bapak katakan tadi, materi yang mau kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah bangun ruang sisi datar, yaitu tentang unsurnya, sisi, kemudian titik sudut, kemudian rusuknya. Nah, tadi Bapak bilang ada 4 bangun ruang sisi datar yang mau kita bahas, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, baik, kita mulai untuk bangun ruang sisi datar yang pertama, yaitu kubus. Ya, sisinya atau S adalah berbentuk persegi. Nah, walaupun pada gambar dia tidak berbentuk persegi ya, kalau sisi dari kubus itu semua adalah berbentuk persegi, artinya ukurannya sama. Nah, banyak sisi, ada 6. Ada sisi bawah, sisi atas, sisi kanan, kiri, belakang, dan depan. Atau yang tegaknya ada 4. Ya, saya kira sudah dipahami. Kemudian rusuknya ada berapa nanti? Ada 12. Yang tegaknya ini ada 4, yang mendatar, coba ini yang ortogonal ada 4, maka rusuknya ada 12. Kemudian titik sudutnya atau T itu ada sebanyak 8, 4 di bawah dan 4 di atas. Nah, itulah unsur yang pertama yang kita lihat dari bangun ruang sisi datar yang pertama, yaitu kubus. Nah, kita masuki untuk yang kedua, yaitu balok. Nah, pertama kita lihat sisinya. Sisi yang berhadapan itu sejajar, sisi depan dan belakang, kanan dan kiri, kemudian bawah dan atas. Sisi-sisinya ini dapat berbentuk persegi panjang atau persegi. Nah, ini boleh nanti berbentuk persegi panjang, boleh juga berbentuk persegi. Nah, kemudian banyak sisinya ada 6, sama seperti pada kubus. Ada 6, bawah, atas, kanan, kiri, dan depan, belakang. Ya. Nah, kemudian rusuknya. Rusuk-rusuk yang berpotongan saling tegak lurus. Nah, sama itu nanti seperti pada balok. Misalnya rusuk yang di bawah ini itu tegak lurus dengan yang tegak ini dan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian banyak rusuknya ada 12. Itu sama seperti pada kubus. Saya kira sudah dipahami. Nah, titik sudutnya juga ada 8. 4 di bawah, 4 di atas. Nah, hampir sama kubus dengan balok. Nah, kemudian bangun ruang sisi datar yang ketiga. Nah, di sini Bapak ambil salah satu contoh, yaitu prisma segi 5. Nah, prisma itu bukan hanya segi 5 ya. Nanti ada prisma segi 6, segi 7 dan seterusnya. Nah, kalau dia prisma segi 5, sisinya coba kita lihat sisi atas dan sisi bawah itu berbentuk segi 5. Karena ini segi 5, lihat ini sisi bawah dan sisi atas, dan ini saling sejajar. Nah, kemudian sisi tegaknya dapat berbentuk persegi atau persegi panjang, sama seperti pada balok tadi ya. Banyak sisi ada 7. Yang mana itu sisinya, yang tegaknya ada 5. Yang di bawah 1, yang di atas 1. Makanya ada sisinya 7. Nah, kemudian yang kedua, mengenai rusuk atau bagian B-nya. Nah, rusuk-rusuk tegaknya sejajar dan tegak lurus. Nah, ini tadi ada 5 ya. Saya kira sudah dipahami. Kemudian banyak rusuknya ada 15. Nah, yang mana itu 5 di bawah, 5 di atas, dan 5 yang tegak. Karena ini prisma segi 5. Maka banyak rusuk ada 15. Nah, kemudian titik sudut atau T, banyak titik sudutnya ada 10. Yang mana itu di bawah ada 5, di atas juga ada 5. Nah, itulah unsur yang pertama kita lihat dari prisma segi 5. Nah, yang terakhir yaitu limas. Nah, yang Bapak ambil contoh atau yang Bapak gambarnya adalah limas segi 4. Karena nanti limas juga ada limas segi 5 dan seterusnya, tergantung kepada alasnya. Nah, kita lihat sisinya. Sisi alasnya berbentuk segi 4. Inilah itu ya, segi 4. Kemudian sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, ini segitiganya ada berapa ini? Ada 4. Nah, banyak sisinya ada 5.
alasnya 1, sisi yang tegaknya ada 4, yaitu yang berbentuk segitiga tadi. Ya. Nah, kemudian rusuk. Rusuk tegaknya bersekutu di sebuah titik yang dikenal dengan nama titik puncak. Nah, coba kita lihat rusuk tegaknya ini ya. Ada 4, itu bersekutu pada satu titik. Nah, ini nanti dikatakan titik puncak. Ya. Nah, kemudian banyak rusuknya, coba kita lihat banyak rusuk ada 8. Di bawah ada 4, kemudian yang tegaknya ada 4. Maka rusuknya ada 8. Kemudian titik sudut atau T-nya ada berapa? Ada 5. Nah, di bawah ada 4 pada alas, maka 1 pada titik puncaknya. Nah, inilah unsur yang pertama yang kita bahas pada bangun ruang sisi datar. Nah, nanti Bapak terangkan sekali lagi atau apa kesimpulan yang dapat kita lihat dari sini, dan nanti kamu tuliskan. Di sini tidak Bapak tulis ya. Nah, coba kita lihat kembali. Misalnya untuk kubus, banyak sisi ada 6. Sedangkan rusuk ada 12. Banyak titik sudut ada 8. Kita lihat untuk balok. Banyak sisi 6, banyak rusuknya 12, banyak titik sudut 8. Coba kita lihat prisma segi 5 ya. Tadi di sini kita lihat banyak sisi ada 7, banyak rusuknya ada 15, banyak titik sudut ada 10. Yang terakhir ini 5 segi 4. Banyak sisinya ada 5, kemudian banyak rusuknya ada 8, kemudian banyak titik sudut ada 5. Apa hubungan dari ketiga unsur ini untuk masing-masing bangun ruang sisi datar ini? Nah, coba kita lihat 6, 12, 8. Nah, coba kita lihat nanti di sini ya, bahwa kalau banyak sisi dan banyak titik sudut kita jumlahkan akan sama itu dengan banyak rusuknya ditambah 2. Ya. Sekali lagi, banyak sisi ditambah dengan banyak titik sudut akan sama dengan banyak rusuk ditambah 2. Dengan kata lain nanti S ditambah T sama dengan R ditambah 2. Nah, coba kita lihat di sini ya. S ditambah T, berapa ini sekarang? 6 tambah 8 itu 14, akan sama dengan R ini yang 12 ditambah 2. Nah, di sini juga seperti itu. Coba kita lihat berapa banyak sisi. S ditambah dengan T, nah 17 kan, akan sama itu dengan R 15 ditambah 2. Di sini juga seperti itu. Untuk 5 segi 4 ini. S banyak sisinya 5 ditambah dengan banyak titik sudutnya 5 adalah 10. Itu akan sama dengan 8 ditambah 2. Berarti kesimpulan apa hubungan dari sini? Nanti dapat kita tuliskan tadi sisi S ya. Berarti S ditambah T sama dengan R ini ditambah 2. Nah, ini nanti yang dikatakan dengan rumus Euler. Ya, ini berlaku untuk bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi lengkung tidak berlaku. Ya, nanti kamu catatkan itu apa itu rumus Euler yang sudah Bapak terangkan tadi. Baik, anak kami, sampai di sini penjelasan Bapak. Nanti silakan kamu ulangi kembali biar lebih kamu pahami. Sekian pertemuan kita. Terima kasih.